Sobat-sobat pendengar dan pewarta Daily Fresh Juice yang saya kasihi. Berjumpa lagi kita dalam Renungan Fresh Juice tanggal 23 Juni 2020. Saya Pastor Johannes Yandi Buntoro CDD di tempat tugas saya di Paroki Kristus Raja di Kota Medan. Bacaan kita pada hari ini diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius, bab 7, ayat 6, dilanjutkan ayat 12 sampai dengan 14. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Janganlah kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan janganlah kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injak dengan kakinya, lalu babi itu berbalik mengoyak kamu. Segala sesuatu yang kamu kehendaki diperbuat orang kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka." Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sempit itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang telah masuk melalui pintu dan jalan itu. Tetapi sempitlah pintu dan sesaklah jalan yang menuju kehidupan, dan sedikitlah orang yang menemukannya. Demikianlah Injil Tuhan. Kalau kita hanya sepintas mendengar kata-kata Yesus bahwa jangan memberikan barang yang kudus kepada anjing atau jangan memberikan mutiara kepada babi, tanpa meneliti bagaimana latar belakang Yesus sampai mengeluarkan kata-kata itu, maka mungkin saja kita akan salah paham. Mungkin saja kita akan menganggap bahwa Yesus menghina anjing atau menghina babi. Tetapi dari sifat ketuhanan, tidak mungkin ia menghina ciptaannya, karena ia menganggap semua ciptaannya sempurna. Bahkan kadang-kadang ciptaan yang tidak kita mengerti apa gunanya. Apa gunanya kuman, apa gunanya virus. Kita tidak tahu. Yang ada pada otak kita adalah mereka merusak saja. Karena itulah mari kita mencoba memahami kata-kata Yesus ini lebih dalam. Pada dasarnya manusia ini diciptakan berbeda-beda. Tentu ada hal yang sama, tapi ada juga perbedaan. Tetapi anehnya, yang namanya manusia kadang-kadang menginginkan orang lain sama dengan dirinya. Tapi kadang-kadang tidak suka orang lain sama dengan dirinya. Ketika orang tidak sependapat dengan dia, dia marah. Bahkan mungkin bermusuhan dengan orang itu. Bahkan mungkin sejak saat itu tidak mau berteman lagi. Lebih-lebih ketika pikirannya jahat, dia mengharapkan orang lain juga berpikir jahat sama seperti dia. Supaya kelihatan bahwa dia benar, karena ada banyak temannya. Tetapi kadang-kadang, ia ingin orang lain beda dengan dia. Ketika dia menganggap statusnya lebih tinggi dari orang lain, dia tidak ingin orang lain sama dengan dia, karena akan menyaingi dia. Ketika dia berhasil melakukan satu pekerjaan, dia tidak ingin orang lain sama dengan dia, bahkan mungkin lebih sukses dari dia. Mengapa manusia bisa mempunyai pandangan yang tidak konsisten seperti itu? Semua adalah untuk kepentingan diri sendiri. Mungkinkah semua orang sama? Anda tahu minyak wangi? Itu kandungan yang wangi itu tidak banyak. Hanya sekitar 5% saja. Selebihnya adalah air dan campuran lainnya yang rata-rata sama. Demikian pula dengan manusia. 95% manusia itu sama. Sama-sama punya otak, sama-sama punya panca indera, sama-sama punya anggota tubuh, sama-sama punya kehidupan. Itu semua sama. Itu yang 95%. Yang tidak sama adalah sikap hidupnya.
Maka ada orang-orang yang menonjol dalam bidang-bidang tertentu karena ia mempunyai hal yang tidak sama dengan orang lain. Dulu di Amerika ada seorang jenderal. Ia mempunyai seorang wakil yang suka sekali bertentangan dengan dia. Suka mengkritik, bahkan kadang-kadang melawan dengan keras keputusan dari jenderal ini. Nah, wakilnya ini berpikir, suatu hari pasti saya akan dipecatnya. Daripada dia memecat saya dengan tidak hormat, lebih baik saya mengajukan pengunduran diri saja. Maka ia datang kepada jenderal itu. Dia katakan, Pak Jenderal, saya merasa bahwa saya tidak cocok dengan Anda. Saya sering bertentangan dengan Anda. Karena itu saya mengundurkan diri saja. Apa kata jenderal itu? Jangan mundur. Karena kalau Anda sama dengan saya, maka kita kelebihan satu tenaga. Justru karena Anda beda dengan saya, maka saya bisa mendapatkan masukan-masukan yang berharga. Keputusan saya belum tentu benar. Terkadang saya sudah memutuskan sesuatu, tetapi karena kritikanmu, karena masukan dari engkau, karena perlawananmu, maka saya mengubah keputusan saya. Karena dari situ saya melihat bahwa ada hal-hal yang mungkin kurang saya perhatikan, dan engkau sudah memperhatikan. Karena itulah saya mengubah keputusan saya. Demikian pula dengan manusia. Ada hal-hal yang sama, tetapi ada hal-hal yang berbeda juga. Tetapi yang berbeda itu tidak banyak. Namun, meskipun tidak banyak, itulah yang membuat seseorang lebih menonjol dibandingkan dengan orang lain dalam bidang tertentu. Inilah kekayaan ciptaan Tuhan. Ketika orang menilai buruk kepada kita atau berbicara buruk tentang kita, kita tidak senang. Kita terluka. Tetapi kalau kita mau duduk tenang memikirkan, apakah orang itu pantas menilai kesalahan saya? Apakah orang itu sudah benar? Karena orang yang saya anggap benar menilai perbuatan saya salah, maka saya salah. Masalahnya adalah apakah saya mau mengakui kesalahan saya? Tetapi jika orang itu tidak benar dan dia menilai saya tidak benar, maka untuk apa saya setuju dengan penilaiannya? Karena saya anggap dia pun tidak benar. Ada orang tua yang mungkin tidak pernah mendidik anaknya dengan baik. Atau mungkin dia melarikan diri dari tugasnya sebagai orang tua, sebagai pendidik. Tetapi ketika anaknya berbuat salah, ia menjadi sangat marah. Bahkan mungkin mengutuk anaknya. Bahkan mungkin menceritakan kemana-mana ke saudara-saudaranya bahwa anaknya tidak benar, tidak menghormati dia. Tapi pertanyaannya adalah, apakah orang itu pantas memberikan penilaian seperti itu? Apakah dia pantas marah sama anaknya? Karena ia sendiri tidak bertanggung jawab. Ia sendiri tidak mendidik anak-anaknya dengan baik. Maka penilaian dari orang tua yang salah itu adalah salah. Seorang anak tidak perlu karena itu lalu merasa bersedih, merasa menjadi anak durhaka. Tidak, yang menilaimu adalah orang yang salah. Tetapi jika orang tua sudah sungguh-sungguh mendidik anaknya, berkorban bagi anaknya, ketika anak berbuat salah dan orang tua menegurnya, kita harus dengan jujur dan tulus menerima teguran orang tua. Tentu lebih baik lagi kalau kita memperbaiki kesalahan. Tapi ada berapa banyak orang yang ketika diingatkan kesalahannya mau memperbaiki diri. Bahkan orang-orang yang katanya sangat terdidik secara akademis, secara rohani juga, sudah sekolah teologi tinggi-tinggi, ilmu ketuhanannya tinggi, belum tentu mereka mau memperbaiki diri. Boro-boro memperbaiki diri, mengakui kesalahan pun tidak gampang. Yang saya maksudkan adalah orang-orang yang merasa dirinya pintar. Para ilmuwan, para rohaniwan, kadang-kadang karena sudah terlalu dipuja-puja oleh bawahannya, maka apapun yang mereka buat termasuk yang salah pun dibenarkan oleh bawahannya. Sehingga dia menganggap dirinya adalah orang yang paling benar, tidak ada salah. Maka orang-orang seperti ini
sulit menerima teguran. Lebih sulit lagi untuk memperbaiki diri. Jadi maksud Yesus, jangan memberikan barang kudus kepada anjing adalah, barang kudus memang tidak cocok untuk dipakai oleh anjing. Dan ia tidak bisa memakainya. Apalagi mutiara. Pernah tidak Anda lihat babi pakai mutiara di lehernya? Seperti ibu-ibu ke pesta pakai mutiara. Apakah setelah pakai mutiara dia seperti ibu-ibu yang berkelas itu? Atau sebaliknya ibu-ibu yang berkelas pakai mutiara nampak seperti babi? Kan tidak. Karena ini tidak cocok. Jadi maksud Yesus adalah, jangan memaksakan sesuatu yang baik kepada orang yang tidak bisa menghargai atau tidak cocok untuk dia. Dan hal-hal seperti ini sering terjadi dalam rumah tangga, dalam dunia pendidikan, dalam kehidupan beragama. Tidak usah jauh-jauh, kita lihat gereja kita saja. Umat begitu banyak, talenta berbeda-beda, karunia berbeda-beda. Bolehkah kita paksakan karunia untuk orang lain yang tidak cocok untuk menerimanya? Misalnya kita melihat ada orang-orang yang mempunyai karunia tertentu. Misalnya berbahasa roh, berkhotbah, mendoakan orang, melayani orang kecil, setia pada pekerjaan, menyembuhkan orang sakit. Itu adalah karunia. Tetapi belum tentu cocok untuk setiap orang. Jangan pernah kita merasakan, ini cocok untuk saya. Lalu orang lain juga harus menerimanya. Menurut hemat saya, kalau kita memang mendapat karunia tertentu, jagalah itu dengan baik. Jangan sampai sifat-sifat buruk kita membuat orang curiga. Benar tidak sih dia mempunyai karunia itu? Kenapa perilakunya seperti itu? Menjaga dan mempergunakannya dengan baik jauh lebih penting daripada kita juga memaksa orang lain juga untuk memilikinya. Yang namanya karunia itu tidak bisa dipaksakan, itu pemberian Tuhan. Dan lebih-lebih tidak bisa dipelajari. Ada orang-orang yang mengajarkan bahwa karunia bisa dipelajari. Jelas bukan teologi Katolik, tidak tahu jajan di mana. Ketika dia mau mengajar orang dan orang lain tidak mau menerimanya, ya marah. Marah dan memaksakan kehendak. Itu sudah tanda-tanda bahwa engkau bukan orang yang punya karunia. Kita ini loh, hanya alat-alat yang dipakai oleh Tuhan untuk menyalurkan karunia yang sudah diberikan kepada kita. Sambil menjaga sikap hidup kita. Indah sekali apa kata Yesus. Apa yang kau kehendaki orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada orang lain. Saya pikir sebagian besar orang tidak menghendaki orang lain berbuat buruk kepada dirinya. Sebaliknya, menghendaki orang lain berbuat baik kepada dirinya. Jadi kalau kita hanya menghendaki orang lain berbuat baik kepada kita, kenapa kita tidak berbuat baik kepada orang lain? Karena Tuhan menghendaki demikian. Mengapa kadang-kadang kita berbuat jahat pada orang? Padahal kita tidak pernah menginginkan orang lain berbuat jahat pada kita. Sesungguhnya pintu menuju surga itu sempit, kata Yesus. Karena sempitlah, maka kita harus berusaha keras memasukinya. Berusaha keras bukan dengan menendang orang lain, menyingkirkan orang lain. Sebab keputusan untuk masuk surga itu harus kita buat sendiri. Bukan Tuhan. Tuhan memberikan kebebasan kepada kita. Dan semakin banyak orang mampu masuk surga, seharusnya kita gembira. Tapi sayangnya pintu yang sempit itu tidak diminati orang. Sehingga saingan kita tidak banyak sebenarnya. Kalaupun ada saingan, itu juga bagus supaya kita lebih keras berusaha. Tetapi lebarlah pintu menuju kepada kebinasaan, kata Yesus. Karena lebar, maka orang merasa itu gampang. Lalu berlomba-lomba memasukinya. Dan apakah mereka perlu bersaing? Tidak perlu, pintunya lebar kok. Atau perlukah iblis dengan susah payah menggoda mereka? Tidak perlu, karena mereka sudah menyediakan diri menjadi kaki tangan iblis.
Jadi marilah kita menempatkan diri pada posisi yang benar. Marilah kita memberikan kebaikan kita kepada orang-orang lain. Tetapi jangan memaksa. Kalau Anda memaksakan kebaikan kepada orang-orang yang tidak pantas menerimanya, itu seperti Anda sedang memberikan barang yang kudus kepada anjing yang tidak cocok untuk menerimanya. Mau berbuat baik kepada sesama, itu artinya kita berada pada jalan yang benar yang menuju pintu yang sempit itu. Karena berbuat baik belum tentu dihargai orang. Kadang-kadang itulah yang membuat orang frustrasi, lalu tidak mau berbuat baik lagi. Tidak mau berbuat baik lagi berarti kita sedang menuju ke pintu yang lebar itu. Tuhan sudah mencukupi kita, sekarang kitalah yang harus berjuang untuk pulang kepadanya pada saat yang tepat yang sudah ditentukannya. Amin. Marilah kita menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga kita semua bersama keluarga kita dan karya-karya kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.